Halo guys, ketemu lagi di channel Mika Hiskia. Kali ini tentang forex lagi ya. Sekarang hari Selasa, tanggal 9 tanggal 3 bulan 9 ini jam 11. Aku mau bagiin video-video kemarin itu kan tentang price action dalam forex, terus tentang jurnal. Aku mau coba berbagi apa yang udah aku apa yang aku pakai dalam trading forex ya. Nah, kali ini aku belum masuk ke detail tentang price action. Jadi aku yang kemarin itu aku masih kasih informasi pendukung-pendukung yang aku aku buat. Nah, sekarang ini aku mau kasih informasi bagian pendukung yang aku buat itu seperti apa aja. Nah, kalau sekarang ini aku mau kasih tahu bagaimana cara menulis script di MT5, MetaTrader 5 ya. MetaTrader 5 versinya yang terbaru, update terus. Aku mau kasih script yang aku gunakan. Jadi scriptnya ini aku kecilin gambarku dulu seperti biasa. Sebentar. Ini dia. Oke, itu dia sudah kecil. Nah, tetap screenku seperti kemarin, Audi Jepang, Audi New Zealand, nama Euro USD. Oke, script apa yang mau aku kasih? Jadi dalam aku menganalisa price action itu, eh, aku itu perlu itu untuk menganalisa ya bagian dari jurnal itu memberi nomor di bagian bar-barnya ini. Ini aku kasih ke 5 menit aja dulu. Kasih ke 5 menit. Di bagian bar-barnya itu jadi nanti ketika aku review, jadi kayak kan aku itu start tradingnya itu dari jam 9 sampai jam 7. Kadang ya jam 7 malam itu aku sudah off karena 7.30 itu biasanya banyak bergerak. Aku menghindari itu ya. Jadi jam 7 jam 9 pagi, jam 8 pagi sampai jam 7 sore itu aku udah selesai. Di jam 7 sore itu aku bikin review jurnalku tentang buat price actionnya. Jadi aku harus tahu barku itu di mana itu, mulai dari mana sampai bar mana. Jadi aku kasih angka di bawah barnya itu. Jadi aku udah buat scriptnya ini. Nah, ini kan ada jumlah, kebaca nggak sih? Nggak muncul ya dia. Sebentar. Nggak muncul deh ya. Jadi kan di sisi kiri ini nih itu ada script, sebagian script yang biasa aku pakai. Jadi ini ada bar number, kalau untuk review itu aku bar number. Nah, di sini biasanya muncul pop up ya, jumlah bar yang akan dihitung. Nah, ini aku masukin kalau misalnya dari jam 7 sampai jam 9 pagi. Jadi jam 7 aku bikin jam 7 sampai jam 7 sore sampai jam 7 pagi. Nah, itu ada 100. Jadi kalau jam 7 sore sampai jam 7 pagi itu 12 jam. 12 jam kali 60 bagi 5. Jadi ada 144 nomor. Nah, itu aku buat seperti ini dulu. Ini nggak muncul ya dia. Jadi ada bar number, dia pop up nanti muncul. Biasanya kalau jalanin script, ada yang pernah buat script bukan robot ya, script untuk pemakaian script ini, script MQL 5 itu jadi dia muncul, aku tulis 144 tapi di sini nggak muncul. Coba aku okein dulu ya. Oke, nah tuh dia muncul ke belakang ada 144 bar. Kelihatan nggak sih? Ini nih tuh. Tuh kan ada merah-merah di bawahnya. Nah, itu mundur dia sampai 144 karena aku buatnya jam 12. Dia muncul di awal ini angka 1. Tapi itu kalau
Kalau dibalik bisa dibalik, tapi karena aku udah buat sampai seperti ini udah 144 bar. Jadi itu aku screenshot bagian-bagian yang akan aku review. Jadi contohnya di di sini ada bar ini, beer bar ini, di beer bar 114 ini bagaimana ceritanya dia? Apakah dia menjebak bull yang di 118? Ketika dia menjebak bull yang di 118 sama 116, berapa jauh dia akan pullback lagi? Kalau dia menjebak, biasanya kan menjebak itu 50% ya, pasti 50% balik. Nah, seperti itu. Jadi 115 ini menjebak beer yang 114 ini menjebak bull yang di 118 dan 116, pullback sampai dengan 50% itu dia clearnya di 110, di bar 110, apa ya, tercapai di 110 sama 104. Jadi semacam jurnal yang semacam itu kalau aku dalam price action ya. Jadi gunanya bar itu untuk menganalisa. Mana nih, coba aku matiin lagi nih. Matiin. Terus kalau contohnya masih di bar yang sama, di bar yang ini di bar yang contohnya nih aku stop sampai sini nih. Nah, ketika di bar 39, bull di 39 sama 42 itu nggak bisa melebihi dari yang 47, dan di bar beer itu yang di 46, 45, 44 itu dia overlapping satu sama lain. Itu ada kemungkinan bar yang di sebelah sini turun. Bar yang setelah 39 ini turun karena ada inersia, market itu punya inersia, jadi probabilitas dia untuk naik itu tinggi. Tapi harus ngelihat konteksnya dia, itu bukanya di jam berapa. Nah, biasanya 60% kalau dia breakout seperti ini, yang pertama ini, itu setelah pullback itu dia harus melanjut lagi. 60%, jadi ada peluang. Nah, ketika dia membentuk 3 push down seperti ini, 1 breakout, 1 push, pullback, nyoba lagi, 2 pullback, ini enggak ketiga, ini ada yang ketiga di sini. Yang ketiga, biasanya aku analisa gitu, ada ketiga kemungkinan dia lebih 60% kemungkinan sekarang turun. Bukan 60% kemungkinan naik itu ketika dia di bar 42 ini. Ketika di bar 42. Ketika masuk di bar 41, itu langsung probabilitas langsung berubah. Nah, ketika di bar 37, 50-50, karena ini trading range. Kemungkinan lebih besar, jadi probabilitas itu setiap bar itu akan berubah. Kenapa aku pakai bar 5 menit ya? Jadi seperti itu kalau aku menganalisa. Nah, seperti ini kalau misalnya 38, ini 50% naik, 50% turun. Kemungkinan lebih besar naik. Jadi kalau misalnya buy di sini, buy di 37, close di sini nggak bisa beli ya. Di 37 karena ini berbentuk doji, jadi kita nunggu satu bar lagi. Nah, ketika dia muncul 38 itu dia beer-nya muncul, beer bar itu muncul. Ini tidak validkan bull bar yang ini. Sebenarnya ini sudah tidak validkan di bar 42. Jadi bar 38 ini dia istilahnya reset market cycle. Ini breakout dalam time frame kecil, ini breakout. Nah, ada kemungkinan 60% ini ke bawah. Jadi kalau seperti ini aku short, aku jual. Jual berapa banyak ke bawah? Itu biasanya measure move. Measure move-nya itu ada 2. Measure move dari bar itu sendiri, dia akan ke sini, one to one measure move, atau measure move dari range yang ini. Range yang atas ini price action tuh gini, muncul
measure move dari yang price action ini ketika dia break itu. Nah, jadi kemungkinan dia itu di sini, di mana aku kasih garis 1, kemungkinan pertama itu dia di harga ini, terus kemungkinan kedua dia di harga yang ini berdasarkan bar yang breakoutnya. Ini aku hilangin, delete, terus ini delete lagi. Oke, jadi ada kemungkinan 60% dia akan ke bawah ke garis ini, kelihatan ya. Nah, ini. Jadi seperti itu. Tuh, dia udah seperti ini. Kalau dia besar lagi seperti ini, itu ngukurnya dari yang rangingnya ini ke bawah. Nah, itu probabilitasnya berubah lagi. Biasanya dia ke 1,6, 1,5. Nah, seperti itu. Nah, jadi itulah gunanya bar itu ketika aku menganalisa, mereview ya, membuat jurnal itu aku salah di mana. Kalau misalnya seandainya di sini aku tetap buy, atau kenapa di bar 38 aku tetap buy. Nah, itu contohnya. Nah, contoh penggunaannya ya. Jadi ini dihapus dulu bar numbernya. Scriptnya juga ada untuk ngapus, tuh hilang. Oh, ini hilangnya per 100. Ini harusnya aku rubah per 144. Yuk, sebentar ya. Udah nanti aja. Jadi itu fungsinya bar, membuat angka di bawah bar. Nah, caranya itu di kolom yang atas ini kan ada Meta Quotes Language Editor, tulisannya IDE, itu diklik aja. Diklik, nah ini muncul seperti ini. Ini nanti scriptnya aku taruh di deskripsi ya. Jadi tinggal copy aja kalau mau buat seperti itu. Nah, ini kalau ini kebaca nggak nih, aku gedein dulu deh. Gedein biar kebaca. Nah, ini dia. Jadi sederhana sih. Jadi aku itu ada buat script untuk ngukur besarnya bar, karena besar bar itu berpengaruh banget ya. Apakah dia sudah melebihi 50% dari ATR? Nah, itu jadi nanti ada script. Nanti kapan aku kasih script untuk buat tanda kalau seandainya dia 50% bar itu 50% di atas ATR. Jadi average true rate ya. Jadi aku pakai seperti itu. Oke, langsung ke sini. Jadi sederhana aja scriptnya. Aku nanti buat di apa tuh namanya, deskripsi, bisa di copy paste. Jadi caranya tadi klik ide, terus tulis ini, habis itu compile, habis compile save dulu, baru compile, nanti dia langsung muncul di navigatornya dia, script kita. Nah, untuk menjalankan ya tinggal ketika di save kasih nama aja, menghitung apa terserah, bar number. Kalau aku bikinnya bar number. Tinggal diklik, nanti muncul dia pertama property script show input. Nah, itu yang aku bilang, yang ini itu nggak muncul di monitorku, nggak muncul, tapi di mana di video nggak muncul, tapi di monitor muncul. Nah, itu script show input. Dia habis itu kemudian input integer, input bar to measure, ini variabelnya integer. Aku kasih nama bar to measure 3, itu 3. Nah, ini yang bisa dirubah-rubah, 144 kah nanti atau 80. Nah, jumlah bar yang dihitung ini yang muncul di scriptnya tadi. Kemudian scriptnya itu mulai di sini, di voidnya ini on start. Jadi get ambil number bar yang di chart itu, total bar berapa. Kalau cek dulu, karena kalau misalnya kita bikin layar kita gede gini, tapi script kita mau bikin banyak, dia nanti muncul nggak cukup bar untuk dikasih, tidak cukup bar untuk dikasih angka, seperti not enough bars on the chart. Terus ini kemudian remove previous label, jadi angka yang itu sebelum dibuat yang baru itu kita hapus dulu. Jadi ini pasti yang belajar komputer tahu ya. Makanya perlu belajar juga sih, belajar pemrograman ya. Sebenarnya sederhana aja, belajarnya C++ boleh,
aku ke di C++ ya. Jadi ini integer i for i sama dengan 0, i lebih kecil dari bar to measure yang tadi itu di increment 1+1 sampai dia habis gitu loh. Nah, seperti itu. Terus ya seperti ini aku ngejelasinnya susah juga ya. Get the bar time. Seperti ini nanti copy aja. Nah, ini yang label properties. Labelnya tadi, angkanya tadi. Ini setelah setelah tadi dia dihapus, barulah di sini loop through the specific number of bar. Ini barulah kita mulai menghitung. Jadi mulai dari 0, get the bar time, waktunya, e-time. Ini e-time, e-low-nya ini memang udah fix dari MetaTrader 4 ya, jangan diganti-ganti. Kalau diganti-ganti nggak muncul nanti. Jadi string label, integer to string tadi, yang angka i-nya tadi berubah jadi jadi string untuk dituliskan. Kemudian create objeknya ini bar time, bar low, artinya di bawah barnya tadi. Terus kalau gagal dia fail to create label. Nah, propertiesnya seperti ini. Colornya red, fontnya 10. Dia di bar time-nya, artinya dia di ketika bar itu muncul dia ada di bawah. Terus objek propertiesnya ini bar low minus 10 pixel kali poinnya berapa. Nah, seperti itu. Udah dikit banget. Tuh, dikit banget kan. Nah, kalau kalian copy aja, terus klik di ide tadi, copy, terus di save dulu, di compile, baru jalanin. Ya udah seperti itu. Kalian bisa nulis lagi nih kayak ini number aku bikin berapa? 14 ya. 14. Aku enggak, ini hanya untuk review. 14 tuh munculnya hanya 14 doang, kelihatan nggak? Nih, 1 2 3 4 sampai 14. Ini kalau habis itu ada lagi ini kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya. Ini ada bar 1, ada bar di mana dia 50% lebih besar dari TTR, dikasih tanda. Ya nggak apa-apa, tapi seperti itu. Nah, itu aku pakai untuk mendukung aku menentukan probabilitas ya sebenarnya. Yang tadi itu besarnya itu aku hitung probabilitas pakai oke. Ini aku kalau trading itu dia nggak ngambilnya jauh-jauh ya. Pokoknya kalau udah profit, udah kena fee-nya dan dia dilihat sebentar. Dilihat kemungkinannya kayak ini nih kan. Ini kan doji, terus dia kemungkinannya dia ke bawah lebih besar. Itu aku nggak apa namanya, nggak pasang jauh-jauh. Jadi profitnya kayak 3,5 pips. Jadi bisa dibilang scalp, lebih banyak scalp. Kalau memang yang mau swing itu, tren itu biasanya nggak di posisi ini. Kayak misalnya dia udah ada 3 bear bar berturut-turut, itu always short yang kayak di atas ini, itu berani panjang. Nah, ini kan kita per kemungkinan aku hanya pengen ngasih contoh aja. Jadi ini aku post dulu, kita tunggu. Ini masih bar yang ini ya. Coba. Oh iya, untuk pasang stop lossnya lupa aku kasih tahu. Jadi kalau pasang stop lossnya itu kadang yang aku bilang kemarin itu ya, apa namanya, negatif, negatif. Jadi dia lebih stop lossnya lebih risknya lebih besar daripada rewardnya. Kalau kayak gini kan nggak muncul ya. Ini aku pasang 80 dua kali dari dia dua kali dari si take profitnya. Oke, udah aku pasang, coba biarin aja tuh. Ya post lagi ya.
Jadi stop loss emang tetap harus dipasang. Jadi ada biasakan untuk selalu memasang stop loss. Stop loss itu melindungi diri kita dari diri kita. Nah, kalau gue gitu, melindungi diri kita dari diri kita. Tunggu aja coba ya, kita lihat ya. Oke, akhirnya kita terkena stop loss. Ya, seperti itulah. Ada profit, ada loss, tapi secara akumulasi profit. Oke. Jadi itu cara cara menulis apa sih tadi? Cara menulis di editor ya. Semoga bermanfaat ya untuk memberi memberi angka di bawah barnya. Oke. Terima kasih sudah menonton.